Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tetap sehat selalu ya. Oke, silakan Abi pimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Baik, Mister. Jadi sebelum kita memulai pelajaran IPA ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai arus listrik seperti itu ya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan yaitu tentang hambatan. Di hambatan listrik ini nanti kalian akan mengenal adanya bahan-bahan yang bisa menghantarkan arus listrik, kita sebut sebagai konduktor seperti itu ya. Kemudian ada yang tidak bisa menghantarkan arus listrik, kita sebut sebagai isolator, dan kemudian ada yang mungkin sebagian bisa menghantar arus listrik, kita sebut sebagai isolator. Nah, hari ini ya kita akan belajar tentang hambatan listrik. Ya, harapannya adalah yang pertama menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, sehingga berbagai upaya menghemat energi listrik. Indikator pencapaian kompetensi dasar yang Mister harapkan untuk kalian adalah: satu, mengidentifikasi macam-macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, ini yang kalian sudah coba di rumah. Yang kedua, menggambarkan grafik hubungan antara besaran hambatan listrik dengan panjang kawat. Yang ketiga, menggambarkan grafik hubungan antar besar hambatan listrik dengan luas penampang. Yang keempat, menganalisis hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar. Yang kelima, membandingkan hasil percobaan tentang besaran hambatan listrik pada kawat penghantar dengan flow or electron flow is possible only because electrons can be freed from their electrostatic attraction to the proton of an atom's nucleus. Electrons are freed when energy is applied in the form of heat, light, magnetism, or electricity. The electrons in the partially filled outermost shell determine the chemical properties of the atom. It is called. Nah, sebelum kita mengerjakan EKLPD, Mister punya dua pertanyaan di sini ya. Yang pertama, mengapa beberapa logam itu bisa menghantarkan listrik? Jadi, kenapa Mister bilang seperti ini? Berarti ada beberapa logam juga tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, seperti itu. Nanti kalian akan pelajari. Jadi, beberapa logam itu tidak semuanya bagus menghantarkan arus listrik. Ada yang kurang bagus menghantarkan arus listrik. Salah satunya, buktinya adalah nanti dengan lampu yang redup, seperti itu. Nanti kalian akan percobanya kan di LKPD yang kemarin. Nah, kemudian yang kedua, apakah ada logam yang tidak bisa menghantarkan arus listrik? Silakan. Nah, sama seperti kemarin, ya kelompok 1 silakan diisi ya nama-nama anggotanya. Kemudian di sini mengidentifikasi macam-macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, seperti itu. Tujuannya adalah melalui percobaan peserta diri dapat mengidentifikasi bahan-bahan yang dapat menghantarkan arus listrik ya, nanti mana yang konduktor, mana yang isolator. Ya, nanti Mister, semikonduktornya mana? Tidak ada. Jadi agak susah untuk mendapatkan bahan semikonduktor seperti itu ya. Hasil pengamatan kalian, misalkan kalau kayu kira-kira tinggal dicentang saja di sini. Nanti ya kalau kesusahan untuk mencentang kalian boleh tulis tidak menyala di sini misalkan. Kemudian di sini terang, di sini redup, tulis ulang saja seperti itu ya. Kemudian siapkan breakout room dulu. Terbagi kelompoknya. Kelompok pertama ada Fanya. Oke, Fanya masuk kelompok 1. Kemudian tinggal join ya. Kemudian Abi. Kemudian Stay. Jocelyn. Apa ada yang ditanyakan? Boleh tanya ke Mister, kesusahannya apa? Sudah dibaca ya? Oke. Nah, nanti tinggal didiskusikan saja nanti ya. Misalkan Kalinda misalkan di LKPD-nya tadi ya, misalkan kayu, misalkan Kalinda bilangnya tidak menyala. Nanti Tasya misalkan, aku sudah kok menyala. Nah, tinggal didiskusikan saja. Nanti ada beberapa Kemi juga mungkin tinggal bisa bilang seperti itu ya. Nanti
Tasya ya bagi untuk mengisi ya, bisa ya, dibantu ya Tasya ya, biar teman-temannya bisa. Ya, Mister. Oke, Mister tinggal untuk ke grup yang Ya. lain. Makasih, Mister. Ya. Tadi dengar kalian lagi diskusi ya, silakan diskusi. Silakan diskusi. Nanti seperti biasa kayak ini ya, Raffi ya yang menginput ya. Raffi aja ya menginput ya. Iya. Raffi yang menginput nanti biar Raffi Iya. Iya. nanti biar Iya. diskusinya jelas. Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan di chat juga boleh. Nanti biar bisa Mister masuk ke grup kalian seperti itu. Oke, bisa tinggal silakan berdiskusi. Oke. Thank you. Oke, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah berdiskusi ya. Kalian sudah Mister bagi ke dalam breakout room, kemudian kalian sudah berdiskusi bersama. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatannya dengan mempresentasikan seperti itu ya. Selamat siang. Hasil pengamatan kami adalah untuk bahan kayu, lampu tidak menyala. Untuk bahan karbu, lampu menyala tetapi redup. Untuk bahan aluminium, lampu menyala dengan terang. Untuk bahan kain, kaca, plastik, dan karton, semuanya tidak menyala. Dan terakhir, untuk bahan paku, lampu menyala dengan terang. Simpulkan bersama-sama tadi ya, bahwa apa yang sudah dicobakan oleh kalian, kemudian kalian simpulkan tadi dari kelompok 2, kelompok 3, sudah betul ya, sudah sama dengan Mister tadi ya, bahwa yang pertama Mister ingin garis bawahi ya, bahwa hambatan listrik terkait dengan kemudahan sebuah konduktor dalam aliran muatan ya, seperti itu listrik. Jika hambatan sebuah konduktor kecil, maka kuat arus listriknya besar. Jadi ibaratnya itu seperti lalu lintas seperti itu ya, kendaraan bergerak leluasa di jalan tol tetapi macet di jalan sempit. Jadi hambatan itu seperti kemacetannya. Kalau semakin banyak ya berarti semakin macet, tergantung pada besarnya tadi. Nah, itu termasuk hukum ya, seperti itu ya. Kuat arus yang mengalir pada sebuah konduktor sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan konduktor. Itu tadi ada terlihat di sini bahwa misalkan tembaga dengan besi, mana yang paling besar hambatan jenisnya? Besi dengan tembaga. Kalau tembaga 1,7, kalau besi 9,8. Mana hambatan yang paling besar? Coba. Di antara tembaga dan besi. Besi nggak sih? Besi, betul. Jadi itu mengapa? Tadi siapa yang menjawab tadi ya? Kesha. Iya, aku Kisha. Jadi sudah kelihatan di sini. Nah, besi hambatan jenisnya lebih besar dibandingkan tembaga. Berarti mana yang menghambat? Pasti besi yang menghambat. Itu mengapa sebabnya kabel listrik tidak memakai besi, tetapi memakai tembaga agar mudah dilalui listriknya. Detail bagus adalah kelompok 2. Silakan tepuk tangan kelompok 2. Untuk yang lain silakan tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Bisa sendiri yang keras ini. Nah, Oke, itu di akhir pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan Abi berdoa, pimpin doa. Oke, Mister. Jadi sebelum kita menutup pelajaran IPA, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah selesai mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga tetap sehat selalu ya. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Oke, bye. Terima kasih.